Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Heru Setiawan, dari Departemen Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai merancang urutan kolom distilasi untuk memisahkan campuran multikomponen. Untuk mengingatkan apa yang sudah kita bahas kemarin, saya akan share dulu persoalannya. Jadi yang kita selesaikan, yang mau kita rancang adalah seperti ini. Ya. Jadi kita punya kita punya suatu campuran yang terdiri dari 5 komponen: propan, isobutan, N-butan, isopentan, dan N-pentan. Dengan laju mol total 907,2 kg per mol. Ini masing-masing laju molnya, umpan pada 37,8 derajat Celcius, tekanan 1,72 megapascal. Nah, ini ingin dipisahkan sehingga masing-masing menjadi komponennya, sehingga masing-masing dengan recovery 98%. Nah, berdasarkan pada urutan nilai atau besarnya relatif volatility alpha, maka ini adalah relatif volatility-nya. Jadi diurutkan pemisahannya dari yang besar dulu, kemudian sampai yang kecil ke kecil, maka kita bisa dapatkan sebuah rangkaian kolom pemisah yang urutannya seperti ini. Jadi ini C3 dipisah dulu, ini propannya dipisah, kemudian dipisah kedua, dan seterusnya. Sampai didapatkan ini 98% sudah di recovery, ingat 98%, 96%. Nah, dalam video sebelumnya kita sudah selesaikan 2 kolom pertama ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk menyelesaikan 2 kolom terakhir. 2 kolom terakhir, sehingga semuanya didapatkan recovery 98%. Oke, jadi kita kembali ke HISIS-nya. Jadi seperti ini. Jadi kita sudah selesaikan 2 kolom ini, yang kemarin sudah kita selesaikan 2 kolom ini. Jadi umpan. Nah, kemudian ini kita selesaikan untuk kolom ketiga, ini sudah saya selesaikan dulu. Nanti yang secara detail akan saya jelaskan untuk menyelesaikan kolom yang terakhir. Jadi seperti biasanya, sebelumnya kita menggunakan shortcut kolom untuk menentukan jumlah tray. Jadi kalau gini kita klik, kita bisa lihat di sini jumlah tray-nya adalah 51 dengan inlet-nya masuk pada 25. Tray ke 25. Nah, untuk mendapatkan ini, seperti biasanya kita pakai shortcut kolom. Jadi ini kita pasang shortcut kolom kita adalah yang ini. Kita pasang di sini, kemudian kalau ini kita klik, maka kita harus menetapkan minimum number of tray. Kita akan harus, untuk menghitung ini, kita harus isikan dulu parameternya. Jadi kalau kita sudah isikan alirannya, misalnya F3, D3, B3, kemudian untuk beban kondensernya CD3, kemudian beban reboilernya RD3, maka kita harus isikan parameter ini. Nah, untuk menghitung light key komponen seperti sebelumnya, ini bisa kita ambil saja seperti sebelumnya. Jadi untuk kolom 3 kita copy saja dari sini, kemudian ini kita ubah di sini. Yaitu yang kita inginkan, jadi umpannya adalah dari kolom yang ini. Jadi dari pemisah ini, karena kita mau ambil dulu yang kolom yang atas, jadi yang atas ini dulu, maka yang kita lihat adalah aliran yang 4 yang keluar dari distilat. Kita klik, kemudian kita lihat di composition-nya. Nah, ini masih sudah molar flow, jadi ini yang kita salin ya. Ini kita masukkan ke sini, yaitu kolom molar flow-nya. Jadi isinya menjadi, ini saya besarkan supaya lebih jelas.
Oke. Jadi dari hasil ini tadi, jadi dari angka yang ada di sini, ini basisnya ini di atas sudah molar flow. Kalau belum molar flow bisa diganti di sini basis, kemudian diganti di mol flow di sini. Kalau belum, kalau sudah kita bisa langsung isikan angka yang ini. 0,9080, 136,0378 dan seterusnya ke sini. Ya, ke kolom yang ini. Kemudian ini merupakan jumlah, jadi sama dengan, bisa ditulis sama dengan sum dari semuanya ini. Oke. Nah, kemudian yang fraksi molnya juga sama dengan fraksi mol ini dibagi dengan jumlah total. Nah, ini kita taruh sini, kemudian kita kasih tanda dolar dengan menekan F4. Jadi sudah F4, kemudian bisa kita copy ke bawah. Oke, jadi ini nilainya akan sama dengan 1. Nah, kemudian kalau kita lihat yang di sini, ini harusnya 98% dari umpan. Ya, ini 98% dari umpan, ini juga 98% dari umpan. Nah, jadi kita langsung aja hitung untuk yang didistilat. Distilat yang diambil adalah I-butan. Jadi ini diambil 98%-nya. Dari mana? 98% dari umpan. Umpannya adalah yang ini. Umpan adalah yang pertama kali ini. Jadi ini kita hitung 98% dari situ. Jadi ini sama dengan 0,98 dikalikan langsung yang umpannya ini. Ya. Oke. Nah, kemudian yang ke bawah ini adalah N butan, ini juga 90% dari N butan yang ini. Jadi yang sebagai bottom-nya, produk bottom-nya adalah N butan, ini juga 98. Jadi sama dengan 0,98 kali umpannya ini. Oke. Jadi ini sudah kita hitung. Nah, kemudian ini kan semuanya diambil distilat ini. Berarti ini yang ada pentan ini semuanya ikut ke distilat. Kemudian yang N butan berarti sama dengan yang masuk dikurangi dengan yang lari ke bottom. Jadi yang produk bawah. Kemudian yang ke bawah ini distilat, ya ini ikut semua, ya jadi ini ikut ke bawah semua sehingga yang di sini diisi 0, ya diisi 0 jumlahnya sama dengan ini. Jadi sum dari ini. Nah kemudian ini kita isi dengan ya ini sama ya, berarti ini sama dengan ini dibagi dengan total dan copy ini satu. Nah kemudian yang di sini tadi ini sudah jadi yang lebih berat, fraksi yang lebih berat dari N butan semuanya ikut ke bottom. Jadi ini akan sama dengan ya, berarti ini sama dengan ini juga sama dengan yang ini. Sedangkan ya yang di sini adalah tadi berarti yang di I butan yang ke atas ini akan sama dengan umpan yang masuk ke kolom dikurangi dengan yang lari ke distilat. Nah, oh ini berarti sudah semuanya lari ya, semuanya karena ini sudah 98%, berarti kelihatannya hampir semuanya ikut ke distilat. Ya. Jadi seperti ini. Umpannya ini 0,98 kali B5. Oke, berarti ini sudah. Nah, sekarang ini fraksi. Oh, ini mestinya, bentar, ini kelihatannya, oke, kalau kita tambah. Oke, ini 0. Nah, sekarang ini ini bukan ini tetap sama dengan yang ada salah. Tadi bukan yang 0,9, ini 136,0378
Ini sama dengan 136,078. Sedangkan yang 98 tadi sama dengan yang ini. Ya. 0,98 dikalikan dengan yang ini. Ya, maaf. Jadi ini tetap yang diambil dari sini tadi, kemudian yang recovery 98% adalah yang ada di distilat. Ya. Jadi kita dapatkan ini, kemudian ini adalah yang lari ke kurangi itu, sedangkan yang ini adalah yang hutan umpan dikurangi dengan yang lari ke bottom. Jadi kita sudah dapatkan nilai dari, jadi ini adalah light key komponen, ya. Ini light key komponen yang ada di bottom, sedangkan ini heavy key komponen. Jadi light komponennya IC4, kemudian heavy key komponennya NC4. Jadi ini kita masukkan ke sini. Ya. Tadi kita balik ke sini, bukan kita yang ini, shortcut yang ini. Jadi yang umpannya ini sama dengan kita yang umpan ini adalah bisa kita klik kemudian define ya, define from stream, yaitu stream yang 4 ini. Gitu ya. Stream yang 4 ini, sehingga kita dapatkan komposisinya ya, sudah ada komposisinya dari situ. Nah, kemudian ini kita klik 2 kali. Jadi koneksinya seperti tadi, kemudian parameternya. Nah, ini light key in bottoms, I-butan, ini 0,00118, kemudian heavy key in distillate, N-butan, 0,00247. Nah, sekarang condenser pressure. Condenser pressure seperti biasanya kita ambil dari ini. Jadi dengan menggunakan algoritma yang ini. Jadi kita pasang suhunya 49 derajat Celcius, kemudian kita hitung tekanan bubble-nya. Ya. Jadi ini untuk menghitungnya kita pakai yang ini. Nah, kemudian komposisinya adalah komposisi yang di sini untuk distilat. Ya, ini ya. Jadi untuk distilat yang ini kita masukkan. Ini kita masukkan. Kita masukkan ke sini, kemudian kondisinya suhunya kita pasang 49. Karena kita ingin menghitung bubble point, maka yang vapor phase fraction-nya kita isi dengan 0, maka kita dapatkan tekanannya adalah 676 kilopascal atau 98,4 PSIA. 98,4 PSIA. 676 atau ya. Nah, tekanan di sini adalah cuma 556 ya. 556 kilopascal, sehingga ini nanti kita tambahkan pompa, kemudian tekanannya kita naikkan menjadi 750 yang lebih besar dari ini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah tadi ketemunya adalah tekanan yang di sini. Tekanan yang di sini ini ya. Tekanannya adalah 98 PSIA. Jadi kalau kita lihat ini 9 lebih kecil dari 215, maka kita menggunakan total condenser. Jadi kita langsung pakai nilainya adalah 98 PSIA ya. Jadi ini kita balik ke sini, klik sini, kemudian di parameter ini diisi itu tadi ya 98 PSIA, atau kalau di ya PSIA nanti akan ketemunya adalah sekian ya. Ini ditambah 10, jadi untuk yang tekanan di reboiler ditambah 10, pressure drop kita anggap pressure yang 10, 108. Ini kita masukkan di sini, maka akan ketemu minimum regulasinya 8,3. Nah, kalau kita anggap 1,5, maka ini kita isi eksternal regulasinya 12, maka kita dapatkan ini minimum number of train-nya 30,517, actual number of trace-nya 50,939, dan optimal visit-nya ini. Nah, ini sudah kita dapatkan, kemudian kita pasang yang ini. Distillation column, kita isikan ya. Ini tadi, ini 51, kemudian nanti diikut saja 51, ini
Stream umpannya adalah 4 akseng, yaitu setelah ditambah pompa dan tekanannya dinaikkan menjadi 750 PSIA. Ini diisi overhead liquid outletnya 6, ini total condenser, bottom liquid outletnya nomor 7, reboiler energy sistemnya KIROP 3, condenser energinya KICON 3, ini biarkan, ini P condenser diisi yang tadi nanti 675,7 Pascal atau 98 PSIA, ini 108 PSIA, diisi semua. Nah, kemudian di speknya, seperti biasa kita tambahkan spek, ya, kita tambahkan speknya. Ini langsung kita isikan fluidnya. Jadi kalau yang di kolom sebelumnya adalah recovery, sekarang kalau yang ini ditambah kolom komponen flow. Ya, jadi kolom komponen flow. Kita pilih kolom komponen flow, kita lihat isiannya adalah seperti ini. Jadi untuk yang IC4 diambil dari distilat, berarti aliran nomor 6, flow basisnya molar, kemudian spek value-nya adalah 133,4 kg mol per jam. Jadi ini ya 134. Jadi ini adalah ini sama dengan ini ya 098 dikalikan dengan yang ini ya. Nah, jadi ini sebenarnya 133,378. Oh, berarti ada. Jadi ini 133,378. Ini 133,378. Ya. Ini sudah ya, oh 133,378 udah oke. Kemudian yang kedua adalah ini juga yang komponen ini NC4 ini juga kita ambil di kolom ke-7, spek value-nya adalah diisi dengan yang ini. Ini sudah tadi sudah 98% recovery ya dari. Sehingga kita bisa isikan yang itu. Maka akan kita bisa dapatkan ini sudah converge ya. Kalau kita lihat di worksheet-nya sudah seperti ini, di performance-nya hasilnya adalah seperti ini, flow rate dan seterusnya ya. Totalnya yang ke atas produknya yang distilahnya adalah 137. Kemudian I butanya, nah ini masih adalah 0, jadi ini sudah, nah komposisinya kalau dalam flow misalnya, nah ini sudah ketemunya 133,3796. Jadi ini kita sudah dapatkan recovery 98%. Nah sekarang kita terakhir, kita untuk yang kolom yang ini. Ya. Untuk kolom ini kita coba selesaikan. Ya. Jadi sebelum menambahkan kolom, ini sama seperti sebelumnya, ya kita hitung dulu ya. Kita menggunakan shortcut kolom. Ya, menggunakan shortcut kolom. Kita pasang dulu ini. Ini F4. Saya isi aja dengan F4. Ya. Nah, kemudian komposisinya define from other stream, yaitu dari ini 5 ya, dari stream 5. Kita isi stream 5, oke. Oke, ini semuanya sudah sama ya, jadi ini yang akan kita flash dulu dengan menggunakan shortcut kolom. Kita pasang shortcut kolomnya di sini. Kemudian ini kita sambung, inletnya adalah F4, mana F4. Kemudian distilatnya D4, bottomnya B4. Nah, ini diisi dengan sama tadi CD4. Oke, kemudian ini RD4 ya. Oke, nah sekarang unknown key component. Jadi kita isi dulu seperti ini tadi. Nah, sekarang ini bisa kita copy dulu aja ke sebelah sini. Oke. Nah, kemudian yang
ini kita isi dengan ini kolom 4 ya. Kolom 4. Nah, isiannya adalah kita lihat dulu yang di sini. Jadi ini ya. Ini masih belum ada, jadi kita bisa lihat di composition-nya. Oke. Ini belum ada, kita lihat dulu ini ya. Jadi sekarang yang kita inginkan adalah ya. Jadi ini tadi ini yang harus kita isi ya. Jadi umpannya adalah sama seperti yang di F4. Di F4 ini umpannya kita isi dulu yang di F4. Composition kita ubah ke basisnya yang mol flow ya. Oke. Jadi ini kita isikan 0,0178 0,0178 kemudian 1,1372 ini 1,1372 kemudian yang bawahnya ini adalah 180,492 ya. Ini 180,492 dan yang terakhir 317,3875. 317,3875. Oke, nah ini masih P9 berarti ini sama dengan ini dibagi dengan total ya. Dan ini kita taruh di sini, kita tekan F4 untuk ngasih tanda dolar. Baru kemudian kita copy ke bawah. Oke. Nah, sekarang ini kita hapus dulu aja supaya nggak bingung. Ini juga kita hapus dulu. Oke, nah sekarang ini kita clearkan dulu. Nanti untuk sementara no fill, ini juga no fill. Nah, sekarang untuk kolom yang ini juga recovery-nya 98%. Jadi IC5 yang didistilat adalah IC5. Ya. Distilat IC5 ini 98%. Dari mana? Yaitu dari umpan awal. Jadi ini sama dengan 0,98 kali yang umpan pertama ini. Jadi dari sini. Ya. Oke. Nah, kemudian yang di bottom ini juga sama. Yang di bottom adalah ini 98% recovery berarti sama dengan 0,98 kali umpan pertama kali. Ya. Jadi yang ini. Dikalikan ini. Oke, kita sudah dapatkan ini. Nah, sekarang ini sama dengan umpan yang masuk ke kolom keempat dikurangi dengan yang ke distilat. Sedangkan di sini adalah N butan yang masuk ke kolom 4 dikurangi dengan yang ke bottom. Oke. Nah, kemudian yang ini ya. Ini dianggap yang ke distilat ini yang fraksi yang lebih ringan semuanya ikut ke distilat ya. Jadi ini sama dengan ini di copy aja ke atas. Ya, ini ikut ke distilat semua. Kemudian yang ke bottom ini tidak ada yang ke bottom. Berarti ini sama dengan yang ke distilat dikurangi dengan yang umpan dikurangi dengan yang ke distilat. Oke. Dan ini kita isi. Oke. Jadi seperti ini. Ah, ini masih belum. Berarti ini XD-nya ini sama dengan ini dibagi dengan total. Ini kita taruh di sini, kemudian F4. Jadi ada dolarnya, kemudian baru kita copy ke bawah. Ini juga sama dengan ini dibagi dengan yang ini. Ini taruh di sini, kemudian F4. Baru kita copy ke bawah. Oke, nah sekarang heavy key komponennya mana? Heavy key komponen adalah yang ini, NC5 yang ikut ke distilat. Ya. Jadi NC5 ikut ke distilat.
Kemudian yang IC5 yang ikut ini ya, berarti ini sama ini. Berarti ini adalah heavy key komponen. Ya. Ini ya, berarti ini heavy key komponen, sedangkan ini light key komponen, sedangkan ini heavy key komponen. Jadi light key komponennya adalah IC5 dengan fraksi mol 0,0087, sedangkan heavy key komponennya adalah NC5 dengan fraksi mol 0,00337. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Ya. Kita masukkan ke sini. Jadi ini, kemudian ke parameter. Ya. Jadi light key komponennya adalah I-pentan, heavy key komponennya N-pentan. Ya. Ini I-pentan 0,0087. Ini kita isi 0,0087. Kemudian heavy key komponennya 0,0 yaitu normal pentan, fraksi molnya 0,0337. Jadi ini 0,0337. Oke, nah sekarang tekanannya. Tekanannya berapa? Sama seperti sebelumnya dengan cara yang seperti ini. Jadi kita hitung bubble point pressure-nya atau tekanan bubble point-nya pada suhu 49 derajat. Jadi ini kita tutup dulu, kita tambahkan stream untuk menghitung. Kita taruh aja di sini. Ya. Ini P bubble kolom 4. Ya. Kolom 4. P bubble kolom 4. Nah, kemudian komposisinya adalah yang ini. Ya, tekanan bubble yang ada di distilat sama seperti ini. Jadi ini 0, 0, 0, 0. Ya, hampir semuanya. Nah, ini isinya. Jadi kita composition, basisnya kita ubah menjadi mol. Ya. Kemudian ini kita isi. Propanya 0 ya. 0, 0. Ya, jadi di distilat ini 0, ini 0,0178. Jadi yang di sini 0, ini 0,0178. Kemudian bawahnya ini yang distilat 1,1372. Ini 1,1372. Kemudian bawahnya N-pentanya ini ya, 177,772, 177,772, dan yang terakhir 6,2375. 6,2375. Oke. Oke. Nah, sekarang kembali ke sini, suhunya kita pasang 49. Nah, kemudian untuk menghitung tekanan bubble kolom, maka kita isikan vapor phase fraction-nya adalah 0. Jadi dengan kata lain, ini adalah liquid jenuh. Ya. Jadi ini kita isi 0. Maka kita dapatkan tekanannya adalah 191,7 kilopascal atau 27,81 PSIA. Jadi 27,81 PSIA. Oke, kalau kita lihat di sini, tekanannya lebih kecil 215, maka kita bisa menggunakan total condenser. Total condenser. Nah, tapi use total condenser reset PD itu jika PD-nya lebih kecil 30, maka ini diganti 30. Ya, jadi ini kurang lagi 30, ini diubah menjadi 30. Jadi ini kita di sini pakai, jadi ini yang, jadi setelah ini kita isi lagi balik ke sini. Kita sudah tahu tekanannya, jadi parameternya ini menjadi 30 PSIA.
30 PSIA. Nah, kemudian reboilernya ditambah dengan 10, jadi 40. Dianggap pressure drop-nya 10 PSIA. 10 PSIA. Oke, kita dapatkan ini 13,981. Nah, kalau kita ambil sama reflux rasionya adalah 1,5 dari minimum, maka ini sama dengan ini 13,891, maka R-nya akan sama dengan 1,5 kali ini. 20,8 ya, kita isi ini 20,8. 20,8, maka kita bisa dapatkan ini ya. Minimum number of tray-nya 47,652, actual number of tray 76,415, dan optimal pitch-nya di 31,9. Baik, ini saya copy dulu. Hasilnya taruh di sini. Oke, kita kita crop ya, nah ini crop. Jadi supaya bisa kelihatan. Oke. Nah, ini yang nanti kita isikan. Oke. Nah, sekarang setelah ini kita dapatkan, kita kembali ke sini dan kita pasang kolom distilasi. Ya. Kolom distilasi yang sesungguhnya untuk menghitung yang benar. Kita pasang di sini aja. Oke. Umpannya adalah 5, jadi ini kita klik double 2 kali. Nah, kemudian stream umpannya adalah stream 5. Ya, ini stream 5. Kemudian tadi actual number train-nya 76,4. Berarti kita isi ya 77 ya. Dinaikkan aja ya, 77. Kemudian umpannya masuk pada 31,9 atau 32. Ya, kita isikan ini 32 di 32. Ya, nomor 32. Oke. Nah, kemudian ini kita beri nama, kita pakai total condenser atau full reflux ya, total condenser ya. Jadi ini tadi total condenser. Ini kita beri nama, jadi ini tadi sudah 6, 7, berarti ini 8, ini nomor 9. Nah, kemudian ini kita beri nama Kikon 4, kemudian yang ini Kirep 4, oke, udah, berarti ini sudah diisi, bisa ke next ya, next, ini next. Nah, sekarang condenser pressure tadi ya, diisi 30 PSIA, 30, kita ganti ini satuannya menjadi PSIA, yang di sini 40 PSIA, ya jadinya ini, kemudian next. Nah, ini temperatur estimate, kita sudah dapatkan tadi estimate-nya suhunya 51,53 dan 68,68. Jadi ini kita isi 51,53. Kemudian yang reboiler temperaturnya 68,68. Ini estimate ya, 68,68. Oke, ya. Dan kita bisa klik next. Nah, ini liquid rate-nya bisa kita isi seperti tadi ya, seperti tadi ya. Untuk liquid, untuk distilatnya ini nanti kita isi recovery-nya ya, sementara kita kosongkan dulu aja. Kemudian ini done. Oke, nah sekarang
Ini belum di-run, kita lihat ke monitor. Ini kita kosongkan dulu, dan kita add spec, sama seperti tadi ya. Add spec, kemudian kolom komponen flow. Kita tambahkan kolom komponen flow. Jadi yang pertama adalah ini ya, yang didistilat itu adalah IC5. Jadi ini komponen flow, name-nya IC5. Kita kasih nama IC5. Kemudian yang diambil dari yang atas ya 8. Jadi distilatnya. Molar basis, flow rate-nya adalah ini. IC5 didistilat 177,772. Jadi 177,772. Jadi ini dipasang 177,772. Komponennya adalah I-pentan. Oke. Kemudian ini kita tambah lagi add spec sama yaitu kolom komponen flow. Nah, kita add spec. Nah, kemudian ini kita isi. Ini jadi yang ke bawah NC5. Jadi ini untuk kita tulis NC5. Draw-nya adalah dari bottom ya, berarti aliran 9. Ini flow basisnya molar, kemudian spec value-nya yang lari ke ini adalah 311,15. Jadi ini kita isi 311,15. Oke, nah kemudian komponennya adalah N-pentan. Oke. Nah sekarang kita ini bentar. Tekanannya kita lihat dulu. Tekanan dari oke enggak Pak. Ini tekanannya berarti ini tekanannya adalah Pak kalau kita lihat di 90. Oh, sudah lebih tinggi dari 30 berarti kita bisa langsung run, nggak perlu kita tambah pompa ya. Oke, kita balik ke sini. Ini tadi kita ke monitor, berarti sudah diisi semua, kemudian kita klik run. Oke, sudah converge. Jadi ini sudah selesai. Kita bisa dapatkan hasil secara keseluruhan. Jadi dengan seperti ini kita bisa dapatkan penyelesaian. Ya. Kita bisa simulasikan semua. Yaitu dari hasil yang pertama, yaitu dari umpan yang seperti ini, didapatkan masing-masing persen recovery-nya adalah 98%. Ya. Jadi yang kita harapkan seperti ini sudah kita selesaikan dengan urutan pemisahannya adalah berdasarkan pada relatif volatility seperti ini. Jadi dari yang besar dulu ke lebih kecil dan seterusnya. Dan ini bisa kita simulasikan semua dengan HISIS dan semuanya sudah convergence. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Silahkan selamat mencoba. Mudah-mudahan bermanfaat.